Ibu. Jadi sebelum pembukaan, sebelum acara karnaval, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Dewa TV dimanapun Anda berada. Pada hari ini, hari Sabtu di tanggal 5 September tahun 2025, Bang Ajay berada di Sawarunto, di rumah, tepatnya di rumah dinasnya Wali Kota Sawarunto, di mana hari ini adalah pawai Siska atau Selongket Silungkang Sawarunto Internasional Songket Silungkang Karnaval. Jadi sebelum acara dimulai, para tamu undangan seperti anggota DPR RI Andre Rosiada, Wakil Gubernur Papasku, dan juga tamu undangan lain lagi gathering di rumah dinas Wali Kota Sawarunto. Bagaimana sudah video kali ini? Tetap pantengin channel ini, jangan lupa like, comment, subscribe. Dan setelah malam para tamu undangan akan menuju tempat pawai dengan berjalan kaki. Buya ini wakil wali kota Madang ya. Ya. Penguasa Nanggalo. Basis Nanggalo. Apa namanya? Baju kan suasana malam di Pasar Remaja Sawarunto, di mana sebentar lagi pawai Siska atau Sawarunto Internasional Songket Silungkang Karnaval akan segera dimulai. Di sini kita lihat para pejabat dan tamu undangan sudah pada hadir. Tradisi dan spiritualitas. Ini adalah harta karun yang harus kita jaga dan lestarikan bersama. Bapak Ibu yang kami hormati, melalui karnaval ini kita ingin menunjukkan kepada dunia bahwa songket bukan hanya selembar kain, melainkan sebuah karya seni yang hidup, dinamis dan relevan di era modern. Ini adalah kesempatan bagi para pengrajin kita untuk memamerkan kreativitas mereka, dan bagi generasi muda untuk lebih mengenal dan mencintai warisan budaya kita sendiri. Tentu kami harapkan karnaval ini dapat memperkaya khazanah budaya kita dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui industri kreatif, dan kegiatan ini juga dapat memperkuat tali silaturahmi dalam rangka memajukan kota Sawarunto. Kami semua masyarakat Sumatera Barat pun banyak belajar dari Sawarunto. Bicara pariwisata, alhamdulillah sekaligus kita melaporkan kepada Menteri Pariwisata yang mewakili Ibu, Sumatera Barat saat ini kita punya target sekitar 20 juta wisatawan Nusantara, Bu. Nah, per Juli ini kita sudah sekitar 13.000 wisatawan Nusantara yang hadir di Sumatera Barat.
Jadi ada sekitar dan 50.000 wisatawan mancanegara yang ada di Sumatera Barat, dan alhamdulillah kalau kita bicara per semester ini kita sudah jauh lebih target yang kita targetkan di Provinsi Sumatera Barat. Rumah boy kami. Ada kami. Ada kami rumah muda. Kamu ora sih surungkan. Jadi sekali lagi selamat Pak Wali Kota, Pak Wakil Kota. Oh yo, ambo kabar. Gedung GPK yang terbakar tahun 2022, insya Allah udah ini kita akan mulai bangun kembali Desember tahun 2025. Jadi orang Salunto bisa pakai gedung GPK kok kemungkinan bulan Oktober 2026. Jadi ini paralel Oktober 2026 bisa pakai gedung GPK. Lalu, karena Iko kota wisata, kami minta dalam 2 tahun yang lalu kepada Bukit Asam agar gedung tua Bukit Asam itu dijadikan hotel. Alhamdulillah hotelnya jadi. Mulai cukup lalu dari malam. Meskipun abunya masih banyak. Tapi insya Allah ini kan belum launching. Ya. Jadi tanggal 1 Desember dalam HUT ulang tahun Kota Salunto, Hotel Bintang Ampe di Salunto akan diresmikan. Jadi omong-omong kan? Omong-omong lah. Cari kan, jangan lupa besok tuh. Baik, terima kasih. Iya dong, awal harus jari-jari Pak Wali. Rakyat harus tahu, mai bekerja, mai ngomong-ngomong. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Bapak tetap berada di depan. Bahwa Warga, Amanda Brownies, PT Karisma, Hotel Monopoli Bukit Tinggi, BPJS Kesehatan, aspirasi Bapak Mas Rizal Esa,
designed by Indra Leon dengan Ewa Dodo Tanjo. Terinspirasi oleh keindahan objek wisata Puncak Cemara di Kota Sawalunto yang memukau. Desain ini mengangkat nilai historis yang tak terlupakan dari era kolonial Belanda. Di Puncak Cemara terdapat Ewa by Ria_SKN. Ketahanan pangan nasional adalah kondisi terpenuhi. Kebutuhan pangan, silakan nomor 2 maju. Ya, silakan maju ke nomor 2. Terima kasih kepada nomor lot 1. Kita lanjut nomor 2. Ketahanan pangan nasional adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi seluruh penduduk. Kita lanjut ke nomor lot 3. Terima kasih kami ucapkan kepada nomor lot 2. Selanjutnya kita saksikan nomor lot 3. Bank Nagari Cabang Sawalunto, gelanggang pacuan kuda Kandi, designer by Diaras Collection, Mua by Jo Pamulo. Gelanggang pacuan kuda Kandi termasuk dalam landscape kota Sawalunto. Gelanggang pacuan kuda Kandi merupakan kawasan reklamasi lahan dioperasikan menjadi gelanggang pacuan kuda berstandar nasional di Sumatera Barat. Gelanggang ini juga diapresiasi. Designer by Tim Bank Mandiri Sawalunto, makeup artist by Hanifa Beauty Makeup. Bank Mandiri mengambil ide Smart Digital Kota Tua dengan kegiatan sistem tahun 2025 ini. Bentuk transformasi digital di Sawalunto adalah rebung baru. Tumbuh dari akar sejarah, kota tampang dan warisan dunia, tentunya menjulang ke arah masa depan yang teknologi. Adalah kunjungan menantu perempuan ke rumah mertuanya. Biasanya membawa hidangan tertentu sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua dan silaturahmi serta mempererat hubungan keluarga. Tradisi ini bertujuan mempererat hubungan antara menantu perempuan dan mertua. Tradisi ini biasanya dilaksanakan pada saat pesta pernikahan, pada bulan Ramadan dan hari raya. Menantu perempuan biasanya mempersiapkan hutan dan danau bekas tambang di sekitar pemandangan indah yang memanjakan mata. Taman Satwa Kandi menjadi salah satu objek wisata keluarga dan edukasi lengkap di kota. Taman Satwa Kandi dengan menggunakan songket silungkang elegan dengan motif legendaris. Songket silungkang yaitu motif burung dalam rimbo, merah dalam hutan dengan warna hijau full emas melambangkan kesuburan dan kemeggahan. Ini adalah Basim Luchua, designer by Diaras Collection dan Ewa by Boheza Studio. Warisan budaya tidak selalu membosankan dan terkesan kehilangan zaman jika dikelola dengan dimanfaatkan yang baik tentunya. Dapat menjadi sebuah objek yang sangat menyenangkan dan menarik untuk dapat kita nikmati Bapak dan Ibu. Salah satu di antara warisan budaya yang ada di Kota Sawalunto yaitu pemandian rekreasi waterboom yang terdapat di Desa Warokalapan. Di zaman kolonial Belanda, kalau pemandian ini merupakan tempat pemandian rekreasi bagi pejabat dan penduduk. Songket silungkang merupakan kain tenun tradisional khas dari Silungkang, Sawalunto, Sumatera Barat. Itu dia orangnya. Yang dikenal dengan keindahan motifnya dan kemewahan benang emas atau perak yang ditenun secara manual. Lebih dari sekedar busana, songket ini adalah simbol budaya, identitas, dan nilai-nilai luhur masyarakat Minangkabau. Motif-motifnya yang sangat filosofi, seperti pucuk rabon dan itiak pulang patang, mencerminkan kearifan lokal dan harapan hidup yang teratur dan harmonis. Proses pembuatan yang rumit menunjukkan Karya ini terinspirasi dari ikon sejarah Sawalunto yaitu kereta tua peninggalan masa kolonial yang dahulu menjadi saksi perjalanan batu bara dan denyut kehidupan masyarakat di Sawalunto. Siluet busana menggambarkan kekuatan dan keteguhan dengan garis tegas menyerupai rel kereta api yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Warna-warna gelap melambangkan batu bara menjadi hasil bumi utama Sawalunto, sementara aksen emas dan merah itu memberikan makna kejayaan dan semangat masyarakat dan terus berdampingan dengan warisan sejarahnya. Elemen dekoratifnya menyerupai logam kreatif RSUD Sawalunto, Mua by Wahyuni Sakutri Ayu Mua. Sebagai penopang sejarah pertambangan batu bara di kota Sawalunto, Bukit Panorama K16 berperan penting pada masa pemerintahan Hindia Belanda, di mana pada bagian bawah bukit terdapat terowongan dikenal sebagai Lubang Kalam yang merupakan bagian dari jaringan jalan yang dibangun oleh Belanda untuk mendukung aktivitas transportasi
saja karya ini kalau Aku Gajah Melimpiang adalah sebuah ungkapan dalam Minangkabau yang melambangkan tanggung jawab sosial seorang pria terhadap keluarga besar, anak, dan kebenaran. Meskipun Solo Uto terletak di Sumatera Barat yang memiliki budaya Minangkabau, frasa ini memiliki makna filosofis umum pada budaya Minangkabau, di mana kalau Paku melambangkan pemimpin atau pria yang bertanggung jawab yang memiliki tugas untuk memimpin dan mendidik generasi penerusnya. Selanjutnya Kacang Melimpiang, simbol melimpiang, bagian dari frasa yang lebih besar lagi, yang secara artinya berarti akan dipangku, diurus dengan prioritas utama, dan kebenaran dibimbing berarti yang tinggi dalam pekerjaannya. Selain itu, motif tersebut juga membutuhkan waktu cukup lama dalam pekerjaannya, sehingga motif burung dalam rimbo dikenal dengan motif songket yang memiliki harga tinggi atau motif songket premium. Motif burung dalam rimbo menggambarkan sosok burung merah dan indah dan anggun yang berada di termasuk kain songket dengan motif burung dalam rimbo. Selain itu, penggunaan properti dan aksesoris tambahan juga ikut melengkapi keindahan dan pertunjukan ini. Terima kasih peserta dengan nomor lot 4 yang merupakan tempat penyimpanan batu bara yang telah diekstraksi dari tambang, sedangkan sizing plan merupakan alat untuk pemilahan ukuran partikel batu bara dan tidak hanya sebagian dari sejarah industri. Kedua fasilitas ini berfungsi sebagai simbol keberlanjutan dan kemajuan dari kota Solo Uto. Hadirin, inilah nomor lot 15 Kelurahan Pasar, Silo dan Sizing Plan Cap Desa Solo Uto, karya desainer Surya Cutut dan MUA by Eiji. Terima kasih. Nomor lot 15 tentunya kita siap-siap berpindah ke nomor lot 16. Selanjutnya nomor lot 16 dari Pemdes Anyaman Lidi adalah sebuah kerajinan tangan tradisional yang terbuat dari lidi atau palem. Kerajinan ini memiliki nilai estetika dan fungsional yang tinggi serta merupakan bagian dari budaya dan tradisi masyarakat lokal, yakninya Desa Batu Tanjung. Anyaman Lidi telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Desa Batu Tanjung sejak zaman dahulu. Kerajinan ini digunakan sebagai alat rumah tangga, seperti tempat menyimpan barang, alas duduk, dan lain. Bermanfaat sejak muda, sebagai rebung, hingga dewasa dan tua. Motif ini juga melambangkan tekad kuat untuk mencapai tujuan, harapan baik, dan keteguhan. Hadirin, kita saksikan bersama-sama Bapak dan Ibu. Di depan kita ada Desa Tumpuk Tangan, Pucuk Rabuang Songket Sulungkan, karya desainer Oktav Juherdo SAP dan MUA by Fadilah BK. Seperti kita saksikan, Bapak dan Ibu bisa menyaksikan di depan cahayanya, motifnya, pucuk rabuang tidak kalah cantik tentunya. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak dan Ibu? Nomor lot 17. Terima kasih nomor lot 17. Dan selanjutnya kita saksikan peserta keren untuk membimbing generasi muda agar menjaga identitas budaya Minang di tengah arus globalisasi dan perubahan zaman. Bundo-bundo modern bertugas sebagai pendidik pertama bagi anak-anak, memberikan dasar pengetahuan dan karakter untuk menjadi penerus yang tahu adat dan paham martabat. Bundo-bundo modern diharapkan mampu menciptakan tatanan yang lebih demokratis dan akomodatif, terutama dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik dan bidang lainnya. Tari dan pameran songket, busana ini menggunakan bahan songket dan memberikan kekuatan replika. Bapak dan Ibu, replika batu bara menjadi satu kesatuan yang sangat indah, menjelaskan bagaimana keteguhan hati dan kreativitas warga Solo Uto merubah jejak industri batu bara menjadi sebuah panorama artistik maksud kami yang memancarkan riang. Karya desainer by Tim Creative Dishub, MUA by Diana Makeup, pastinya merupakan salah satu warisan budaya lokal yang berasal dari desa Kubayau, Kecamatan Talawi, Kota Solo Uto, Sumatera Barat. Istilah padi gadang dalam bahasa Minangkabau artinya padi besar, merujuk pada jenis varietas unggul lokal Solo Uto yang telah dilepas sebagai varietas unggul sejak tahun 2017 oleh Kementerian Pertanian. Padi ini ditanam secara turun-temurun oleh masyarakat setempat. Padi ini dikenal dengan bulirnya yang besar, aroma khas, serta rasa pulen yang menjadi ciri khas dari makanan tradisional Minangkabau. Padi ini cocok memiliki kelebihan sebagai komoditi yang dapat bertahan di lahan yang tidak lembab, tahan akan hama, sangat cocok untuk lahan sawah yang tak ada hujan. Selain
keunggulan dari sisi hasil pertanian, padi gadang rumpun tumbayo ini juga memiliki nilai filosofis yang tinggi, mencerminkan kerja keras, kebersamaan, rasa syukur masyarakat terhadap alam, dan sistem penanaman yang dilakukan secara gotong royong mengikuti tradisi adat dan menjunjung keseimbangan di alam. Bapak dan Ibu, dalam menggabungkan pengetahuan tradisional, teknik pertanian modern, maka padi gadang rumpun tumbayo kini tak hanya menjadi produk konsumsi lokal, tapi mulai dikenal di luar daerah sebagai komoditi unggulan khas dari Sawalunto. Dalam Kota Sawalunto, Provinsi Sumatera Barat, memiliki masakan tradisional yang menjadi ciri khas dalam adat resepsi pernikahan, turun nadi, akikah anak, dan berdoa kematian. Masakan tersebut bernama samba asam kusambi yang dimasak dengan menggunakan kayu bakar atau api tungku secara langsung selama lebih kurang 2 jam. Samba asam kusambi memiliki simbol sebagai sifat untuk tidak berfoya-foya dan tidak bermewah-mewah dalam pelaksanaan acara adat istiadat. Hal ini dikarenakan daun asam kusambi merupakan tumbuhan berakar yang banyak ditemukan dengan mudah di hutan dan bocah dan dapat dinikmati oleh berbagai kalangan. Rasa asam yang khas dan unik dari samba asam kusambi membuat nafsu makan meningkat bagi siapa saja yang memakannya, baik dari terima kasih. Nomor lot 30, kita akan berpindah ke nomor lot 31. Makan lagi. Makan lagi. Kita saksikan peserta dengan nomor 31, Dinas Koperindak Sawalunto, mie semua. Dia harus ada mie-nya pokoknya. Harus ada mie-nya pokoknya. Pokoknya kita harus ada mendapatkan mie-nya. Ya, sebentar lagi kita akan memakan mie-nya. Oke, lanjut. Ya, mie pangsit adalah salah satu makanan populer masyarakat Sawalunto yang merupakan adaptasi dari bakmi Tionghoa. Dengan daging sapi diganti dengan daging ayam, hidangan ini dibawa oleh perantau Tionghoa dan dikombinasikan dengan selera lokal, menghasilkan variasi cita rasa gurih, manis yang khas berkat kecap manis dan rempah-rempah. Mie pangsit menjadi sangat populer di kota Sawalunto yang dijual pedagang kaki lima dengan gerobak dan memiliki ciri khas rasa di masing-masing penjualnya. Salah satu penjual yang terkenal nikmatnya yaitu mie ayam pangsit Mas Jawul yang berada di rel kereta api Kampung Teleng, kota Sawalunto. Mie pangsit adalah salah satu makanan kegemaran semua kalangan dari anak-anak sampai dewasa. Mie pangsit adalah jenis hidangan mie gandum kuning yang disajikan dengan taburan daging ayam berbumbu, sayuran seperti sawi dan kuah kaldu serta topping seperti bakso, telur bacem, ceker, dan kerupuk pangsit. Burung merpati terbang di awan, hinggap sebentar di pohon jati. Mie ayam pangsit jadi santapan bikin semangat sepanjang hari. Terima kasih. Nomor 31, kita tunggu. Atas kelahiran bayi dan pertanda lahirnya keturunan dari sebuah suku atau keluarga. Ada beberapa perlengkapan yang dibawa untuk turun mandi. Ada dulang dari berbagai aneka makanan, obor, tanggua, dan tampang kelapa. Dalam upacara turun mandi, bayi dibawa ke sungai, dibasuh air sebagai bentuk pencucian dan pengenalannya kepada alam. Serta selain dari itu, Bapak dan Ibu, tradisi ini juga mencerminkan kekuatan solidaritas antar anggota dari keluarga besar dan menunjukkan rasa syukur atas kehadiran seorang anak dalam keluarga tersebut. Dari Kecamatan Talawi, inilah tradisi turun mandi. Terima kasih. Nomor lot 32, kita berpindah ke nomor lot 33, Desa Talago Gudang, The Rise of Phoenix of the Sawalunto. Desainer by Siti Rafifah Utami dengan mitologi burung pionik. Busana ini melambangkan bangkitnya kembali kejayaan dan semangat yang tak pernah padam. Songket jilungan berwarna merah, marun, dan emas dirancang dengan detail khas yang mencerminkan kekayaan budaya Minangkabau. Motif tradisional yang diukir pada songket ini menceritakan kisah kota Sawalunto, sebuah kota yang tangguh dan selalu bersemangat. Sementara itu, sayap pionik yang megah melambangkan kekuatan, harapan, dan keabadian. Ekor burung pionik ini menggambarkan melalui kain tulisan. Desainer by King B, MUA by LOD. Salah satu keunikan Sawalunto adalah karena merupakan salah satunya kota di Sumatera Barat yang memiliki sirkuit permanen. Hadir sebuah transformasi
memiliki ruang yang mengikat dan menarik, yaitu arena sirkuit permainan Kandi yang tak hanya sekedar menjadi tempat adu kecepatan, melainkan juga simbol peradaban dan tampil baru bagi kota Sawalunto. Oke, memang ada ya seperti itu dia, Bapak Ibu bisa saksikan langsung sendiri. Terinspirasi dari salah satu ikon Bangga Sawalunto, maka kami mencoba mempresentasikan sirkuit Trikandi dengan 3 kostum bernuansa sirkuit balap yang kami berikan nama Trikandi Race of Sawalunto. Yang terdiri satu karya utama menampilkan seorang perempuan yang sepeda motor balap memanggul landscape sirkuit Kandi, tercatat sebagai sirkuit kategori high speed dengan trek lurus panjang 390 meter dan tikungan yang bisa dilalui dengan gaya rolling speed yang memacu adrenalin para pembalap. Selain itu, kami juga suguhkan 2 karya pendamping berperan sebagai perempuan pemegang bendera atau umbrella girl atau wanita pemakai payung yang biasanya hadir sebagai pelengkap dalam sebuah event balap. Desainer by Rumah Kreatif Diaras, Mua Wiwon. Batu runcing sebagai formasi batuan di ketinggian yang mengelilingi kota, tapi secara budaya dan pariwisata sebagai geosite penting yang mengkombinasikan nilai geologi purba dengan panorama horizontal kota Sawalunto. Batu runcing merupakan bagian penting dari landscape alam Sawalunto. Ini bukan sekadar batu besar, tapi geosite yang menawarkan panorama unik kota dengan daya tarik alam yang sangat mencolok dari perbukitan sekitarnya. Batu runcing tampil bukan hanya sebagai landscape geografis, melainkan sebagai ikon ketegaran, menjulang seperti motif-motif sangkar silungkang yang kuat dan tegak di atas kain. Batu itu seolah berbicara bahwa kota ini berdiri di atas dasar yang kokoh, bukan hanya batu dan tanah, tetapi juga harga diri, warisan, dan semangat juang. Batu runcing hadir sebagai pengingat bahwa keindahan sejati bukan hanya pada apa yang tampak, tapi pada apa yang pernah diperjuangkan. Kesilungkang pagi menjelang, singgah sebentar membali piring. Indah nian alam terbentang, warisan geologi batu runcing. Terima kasih, nomor lot 35. Selanjutnya kita berpindah ke nomor lot 36 dari Desa Sikalang dengan judul Pesona Ikan Sikalang. Desainer by BKS Kreatif dan MUA by Feni MUA. Busana Karoloko ini terinspirasi dari ikan sikalang, salah satu kekayaan hayati yang menjadi identitas kebanggaan masyarakat. Ikan sikalang dikenal sebagai simbol kesuburan air, kelestarian alam, dan serta sumber kehidupan masyarakat desa. Pada 2000, desain dari busana ini menghadirkan siluet megah dengan dominasi warna hijau seperti kita lihat di depan. Ada elemen sayap, ekor menjuntai dibuat dari material berkilau yang menyerupai sirip ikan bergerak yang luas seolah-olah mengikuti arus sungai. Aksen ornamen emas, motif tradisional tampak sebagai simbol kemuliaan serta hubungan erat antara manusia dan alam. Ditambah ada aksesoris topeng berbentuk seperti ikan sikalang menciptakan kesan megah sekaligus mistis. Kostum ini tidak hanya sekedar Warisan dunia, di antara jejak tambang dan alunan tradisi, hadirlah sosok perempuan yang memancarkan cahaya keberanian. Ia adalah Trikandi Sawalunto, perwujudan kekuatan dan keanggunan. Dalam balutan soket silungkang yang berkilau emas, setiap helai benang adalah doa, setiap motif adalah cerita tentang perjuangan, tentang cinta pada tanah leluhur. Malam ini Sawalunto berbicara pada dunia bahwa warisan tidak hanya untuk dikenang, tetapi untuk dihidupkan dengan semangat yang tak pernah padam. Dalam ikon ini, ia menjelma dalam balutan soket silungkang, kain pusaka yang ditenun dengan benang emas, melambangkan kejayaan budaya dan semangat tak pernah padam. Trikandi Sawalunto bukan hanya tokoh mitologi, tetapi juga representasi perempuan Minangkabau yang mengambil inspirasi dari alam, seperti bunga, daun, binatang, dan filosofi Minangkabau. Dalam kostum karnaval ini merepresentasikan keragaman budaya yang ada di kota Sawalunto. Pertama, bahan soket yang digunakan melambangkan khas budaya tradisional Minangkabau. Kedua, sayap karnaval dan pakaian yang digunakan mengambil tema Jawa dengan kebaya janggan. Dari perpaduan budaya daerah ini menciptakan nilai karya yang harmonis dan menarik, sehingga bisa menambah nilai jual dan daya tarik untuk soket silungkang itu sendiri. Untuk
lewat event Siska. Diharapkan semua kalangan dan generasi bisa melestarikan salah satu warisan budaya dunia, yaitu Songket Silungkan. Terima kasih. Nomor lot 39. Bapak dan Ibu, kita berpindah ke nomor lot 40. Sudah siap-siap dari kelurahan. Kinci, desainer by Salmi Khairani, Mua by Diana Mihab Sawalunto 36. Kinci merupakan bagian dari seni tenun silurkan. Kinci digunakan untuk menyatukan benang yang nantinya diproses menjadi suatu kain yang indah. Melalui kinci kita belajar akan keseimbangan dan dinamika hidup, yakni hidup tidak selalu stagnan, ada pasang surut, dan kita perlu beradaptasi serta menjaga keseimbangan dalam setiap putaran. Dalam konteks budaya, kinci juga dihubungkan dengan harapan akan keberuntungan dan kemakmuran. Putaran kinci yang terus-menerus bisa diartikan sebagai doa dan harapan agar kehidupan terus berputar ke arah yang lebih baik. Secara keseluruhan, kinci mengandung makna yang mendalam tentang kehidupan, kerja keras, dan harapan akan berkelanjutan serta kemakmuran. Saya melambangkan harapan UMKM untuk menuju puncak kejayaan ekonomi yang mandiri. Setiap helai bulu yang ada pada sayap ini memiliki makna dengan bahu-membahulah masyarakat dapat menuju kesuksesan. Setiap motif yang ada pada pakaian ini adalah asal-usul peradaban masyarakat. Bapak dan Ibu, kita saksikan. Tema adalah makan bajamba di Alek Gadang. Benar-benar menggoda, ya. Ada desainer PT Mior Designer dan Ibu Abai Hengki Romeo. Pastinya makan bajamba merupakan makanan tradisi komunal masyarakat Minangkabau. Biasanya makanan ini merupakan bagian dari makanan puncak dari sebuah kemeriahan di suatu Alek dan Gadang. Seluruh masyarakat dari berbagai penjuru negari berkumpul duduk bersila mengelilingi hidangan yang tersaji di atas jamba atau nampan besar. Lauk pauk khas Minangkabau, rendang, dendeng, gulai, sapala bimudo, aduh semuanya enak sekali tersusun rapi. Terlihat Bapak dan Ibu, Ibu Wakil Gubernur, Ibu Wali Kota, Ibu Wali Kota excited sekali untuk makan bajamba. Saya juga excited Ibu kalau makan-makan begini ya. Tentunya bukan hanya sekedar makan bersama, makan bajamba adalah simbol kesederhanaan, persatuan, kebersamaan, dan juga kesetaraan rasa syukur melalui makan bersama dalam suatu wadah. Tua, muda, kaya, miskin, semuanya duduk sederajat berbagi rezeki dan kebahagiaan sambil menikmati hidangan. Bapak dan Ibu, tentunya duduk bersama dalam makan bajamba merupakan bentuk diskusi yang relevan di tengah-tengah problematik kehidupan demi mencari solusi terbaik di setiap perbedaan. Mampukah tradisi makan bajamba ini menjadi perekat yang menyatukan kembali perbedaan tersebut? Maka saksikan tentu penuhnya warna dan makna dalam bajamba di Alek Gadang adalah sebuah persembahan melestarikan budaya Minangkabau. Terima kasih Mayor Prima Abadi, PT Mior Designer sebagai desainer dan makan bajamba di Alek Gadang. Nyam. Nyam, nyam, nyam. Soalnya benar-benar lapar kita jadi ya. Sama, ke sana. Keberagaman ini menciptakan masyarakat yang kompleks namun konstruktif, di mana identitas etnis dilihat sebagai hasil dari proses sosial yang saling mempengaruhi. Wayang kulit salah satu pertunjukan yang selalu hadir di setiap peringatan hari ulang tahun Kota Sawah Lunto. Wayang adalah istilah bahasa Jawa yang bermakna bayangan. Hal ini disebabkan karena penonton juga bisa menonton wayang dari belakang kelir atau hanya bayangannya saja. Untuk dapat memahami cerita wayang lakon, penonton harus memiliki pengetahuan akan tokoh-tokoh wayang yang bayangannya tampil di layar. Salah satu tokoh wayang yang terkenal dalam pagelaran wayang, yaitu Rama dan Sinta, adalah tokoh sentral dari epos Hindu Ramayana yang menceritakan kisah cinta mereka. Cerita ini menunjukkan identitas Masih cukup panjang. Terima kasih Bapak 47. Saksikan mereka ini menampilkan permainan tradisional anak negari dari Desa Talawi Hilir, Kecamatan Talawi, jadinya beberapa permainan bagi-bagi batuang, layang-layang, canang, salwong, perahu, main kajai.
House Indonesia, Rang Sawalunto,